وتطهرنا بها من دون السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها صلوات من الخيرات. Acara siang hari ini adalah bagian dari kegiatan rutin kita, yaitu rapat koordinasi Kepala KOA Kabupaten Sumeneb, yang mana di bulan Mei mungkin belum sempat kita laksanakan, dan alhamdulillah di bulan Juni tepat tanggal 10 hari ini bisa kita laksanakan. Pertama, jadi kami mohon nantinya di dalam akun simkah itu betul-betul disinkronkan antara siapa yang hadir dengan surat tugasnya. Ini menjadi evaluasi kita bersama, para lebih-lebih kepada para KOA selaku penanggung jawab. Sehingga saya harapkan juga nantinya di kabupaten bisa melakukan evaluasi termasuk monitoring visibility kaitannya dengan pelaporan di simkah ini. Termasuk juga saya ingin menegaskan terkait kerjasama kita dengan Dukcapil. Bukan hanya pada kerjasamanya yang ingin saya tekankan, tapi layanan kita kepada para pengantin ini, para catil ataupun para pengantin kita. Saya sering menegaskan bahwa ketika pengurusan itu selesai, maka harus segera bagaimana mereka punya bapak-bapak sekalian. Kita bilang, dan kami mohon kepada Bapak Kasih Mas, ketika supervisi dan seluruh tim supervisi, beberapa yang menjadi prioritas kita itu betul-betul ditekankan. Ya maklumlah, namanya manusia itu seringkali butuh sering diingatkan. Kita, baik yang dilaksanakan langsung oleh Kepala KUA, kaitannya dengan menikahkan, kaitannya dengan administrasi oleh staf KUA, oleh para penyuluh dan pembeli. Keramahan itu harus betul-betul menjadi karakter kita di dalam melayani. Saya sering katakan ketika, karena garda terdepan kita itu para ajunan di KUA. Yang paling banyak ketemu dengan masyarakat langsung para ajunan kepala KUA beserta seluruh pegawai di KUA. Siapapun yang datang kita layani. Atau kita sudah ada SOP pelayanan di KUA ataupun yang lain. Sehingga oleh karena itu, dengan keramahan kita, jadi excellent service kita harus betul-betul kita berikan ke masyarakat. Agunan selaku pimpinan di kepala KUA harus bagaimana ini menjadi karakter seluruh pegawai di KUA se-Indonesia. Tentu memang harus diawali dari kita, dari kepala KUA. Jadi kita ini, saya sering menegaskan, kita ini bukan bukan bos, kita ini pelayan. Salah satu tugas ASN itu kan pelayanan publik. Karena kita pelayan itu, maka jangan kita memposisikan di atas orang yang kita lakukan. Termasuk juga ke depan, saya sudah koordinasi sama Pak Kasih Mas. Jadi di masing-masing KUA saya bawa ini bukan makara Bapak. Saya bawa ini, jadi saya ingin ini ada di setiap KUA, sehingga semua orang yang datang untuk pelayanan itu scan barcode ini. Sehingga di FO atau di PTSP masing-masing KUA, ada beberapa yang sudah melaksanakan PTSP, maka scan barcode ini dulu, kayak di PTSP kita di bawah. Tamu itu scan barcode, sehingga kita tahu mana KUA yang paling banyak memberikan layanan ke masyarakat. Oh, nih, ngurus KTP sama kakak yang baru. Jadi kelihatan adminnya ada di Dimas, sehingga di situ kita tahu KUA mana, kecamatan mana yang paling banyak memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, di Google Form ini akan muncul. Yang kurang profesional memberikan layanan kepada masyarakat, saya kira dua rapat konsultasi saya jadi di Pak Wisata ngomong sore.
sehingga ogah kan. Nah, ini akan menjadi evaluasi kita bersama, karena saya punya tagline di Kemenak ini adalah semangat melayani umat. Sehingga para penyuluh ini penyuluh ngantor terus, tapi tidak ada yang dikerjakan. Kalau tidak ada yang dikerjakan, tidak ada yang butuh sama penyuluh. Kalau bisa tidak butuh sama penyuluh, punya binaan enggak? Kalau tidak ada orang konsultasi, kalau tidak ada orang konsultasi, ini kenapa? Karena memang masyarakat sudah adem ayem, sehingga tidak butuh konsultasi, atau memang kita tidak menjadi kebutuhan masyarakat. Kenapa kita tidak butuhkan masyarakat? Masyarakat tidak butuh kita, atau kita yang memang tidak memberitahu bahwa ada kita sebagai tempat konsultasi tentang layanan kita. Kebaikan kalau tidak disampaikan, TKKD pengajian umumkan, undang, yang datang masih separuh, tapi tontonan download gitu. Tahu sama umat juga viral dengan sendiri, viralkan. Yang tidak akan sampai kepada masyarakat, termasuk kebaikan kita dalam memberikan layanan. Jadi saya akan terus menjaga bagaimana layanan kita itu baik, dan saya tidak mau hanya sekedar retorika. Artinya Pak Kasih Dimas mohon betul-betul mengawal itu. Ketika supervisi, tekankan beberapa program prioritas kita, sehingga supervisi itu nantinya punya dampak, artinya ada progres. Triwulan pertama ini yang disupervisi, sehingga ada perubahan di triwulan 2. Di triwulan 2 ini targetnya, sehingga ada perubahan di triwulan 3. Kalau kemudian tidak ada perubahan sama sekali, apa yang terjadi dalam supervisi? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Kasih Dimas Islam yang telah rutin menyelenggarakan rapat koordinasi. Terima kasih para kepala KUA semuanya, beserta staf, penyuluh dan penyuluh semuanya yang telah luar biasa berkhidmat untuk kantor Pembinaan Agama Kabupaten Sumeneb. Kami yakin bahwa selain panjenengan dapat gaji, insya Allah juga dapat pahala di Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di antara tugas pokok para kepala KUA dan pengurus ini kan menghalalkan yang haram. Maka acara rapat koordinasi kantor Pembinaan Agama Kabupaten Sumeneb dengan seluruh kepala KUA hanya tetap dibuka dan bisa dimulai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koordinasi seksi Bebas Islam setiap bulan biasanya dilaksanakan di awal bulan. Sekarang ini tanggal 10, karena kenapa di awal bulan? Karena di kantor pemerintahan ini banyak kegiatan-kegiatan di awal bulan, sehingga beberapa koordinasi dan suku akan meminta pertimbangan Pak Kepala Kemenang bahwa dilaksanakan pada tanggal 10. Loyalitas atau kedisiplinan Bapak kurang, otomatis ya tidak hadir. Tapi alhamdulillah bagi Bapak yang hadir di sini, saya mengucapkan terima kasih.